Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilman Sabahana Septianur dengan NIM 103012400296 dari kelas IF 4803. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang rangkuman kuliah online. Judulnya Ethical Awareness in AI untuk Akademia. Kuliah umum yang disampaikan oleh Profesor Dr. Wisnu Jatmiko dari Universitas Indonesia ini membahas kesadaran etika dalam penggunaan kecerdasan buatan di lingkungan akademik, khususnya fokus pada penggunaan ChatGPT dan teknologi generatif AI dalam konteks penelitian dan pendidikan tinggi. Materi ini sangat relevan mengingat AI telah menjadi salah satu teknologi paling berpengaruh dalam dekade ini, dengan berbagai aplikasi mulai dari pendidikan, penelitian, hingga layanan masyarakat. Artificial intelligence didefinisikan sebagai mesin yang dapat berpikir dan memahami dengan perkembangan terbaru berupa generatif AI yang mampu menciptakan konten baru berupa teks, gambar, video, dan audio berdasarkan data pelatihan yang diberikan. Berbeda dengan predictive AI yang menganalisis data untuk memprediksi kejadian masa depan, generatif AI memungkinkan pengguna menghasilkan konten baru dengan cepat berdasarkan berbagai input. Dalam konteks pendidikan, AI telah diimplementasikan dalam berbagai bentuk seperti sistem pembelajaran yang dipersonalisasi, tutor cerdas, penilaian otomatis, dan pengembangan konten pembelajaran yang adaptif tersedia 24 jam, feedback instan, dan analisis performa individual. Etika AI merupakan prinsip-prinsip moral yang mengatur pengembangan dan penggunaan AI untuk memastikan teknologi ini digunakan untuk kebaikan bersama tanpa merugikan individu atau masyarakat. 4 prinsip utama etika AI mencakup transparansi yang mengharuskan pengguna memahami bagaimana sistem AI membuat keputusan, dan pengembangan mempublikasikan informasi tentang desain sistem keadilan yang memastikan hasil keputusan AI adil dan setara tanpa menyebabkan diskriminasi berdasarkan atribut apapun. Prinsip yang menjaga kerahasiaan data dan memastikan informasi yang dimasukkan bukan data pribadi atau sensitif, serta akuntabilitas di mana pengembangan dan pengguna harus bertanggung jawab secara moral, hukum, dan sosial atas tindakan dan keputusan sistem AI. Tentang implementasi etika AI meliputi bias dalam AI, keamanan data, dan pengambilan keputusan otomatis yang dapat membawa ancaman terhadap beberapa profesi dan berpengaruh negatif jika tidak diatur dengan baik. Berbagai universitas terkemuka seperti University of Edinburgh, UC Berkeley, dan Harvard University telah mengembangkan pedoman penggunaan generatif AI yang menekankan bahwa tugas akademik harus tetap merupakan karya asli mahasiswa dengan transparansi dalam penggunaan AI. Verifikasi akurasi konten yang dihasilkan dan larangan menggunakan informasi pribadi atau sensitif dalam sistem AI publik. Organisasi penerbitan akademik seperti IEEE dan Elsevier juga telah menetapkan kebijakan penggunaan AI yang mengharuskan pengungkapan penggunaan AI dalam bagian acknowledgement dan metodologi, dengan ketentuan bahwa AI tidak boleh dicantumkan sebagai penulis karena tidak memiliki tanggung jawab etis dan hukum. Universitas Indonesia sendiri telah mengembangkan panduan yang memungkinkan penggunaan AI untuk membantu tinjauan literatur,
desain studi, dan paraphrase dengan syarat transparansi dan verifikasi. Namun melarang penggunaan AI sebagai penulis utama, fabrikasi data, atau diskusi data rahasia. Dalam konteks penelitian, ChatGPT dapat digunakan secara etis untuk berbagai keperluan seperti penentuan body of knowledge, pembuatan mind map, brainstorming ide, analisis metode terdahulu, pencarian celah penelitian, dan pembuatan outline penelitian. Namun, penggunaan ini harus diimbangi dengan verifikasi output yang teliti, karena ChatGPT dapat menghasilkan informasi yang tidak akurat atau link yang tidak dapat diakses, serta mematuhi regulasi yang berlaku termasuk Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta pelindungan data pribadi. Dalam pengolahan data, ChatGPT dapat membantu menjelaskan konsep statistik dan memberikan saran teknis analisis, namun tidak boleh digunakan untuk informasi sensitif atau analisis kompleks yang membutuhkan ketelitian tinggi dalam penelitian ilmiah. Untuk penulisan akademik, ChatGPT dapat membantu menerjemahkan bahasa, membuat outline, mengecek pola kalimat, dan memahami narasi, tetapi tidak boleh dijadikan penulis utama karena tidak memenuhi kriteria authorship akademik seperti keterlibatan dalam penelitian asli, kontribusi ilmiah baru, dan kemampuan analisis data orisinal. Pelanggaran etika dalam penggunaan AI umumnya terbagi menjadi 3 kategori menurut National Science Foundation: plagiarism, fabrication, dan falsification, dengan contoh kasus nyata seperti penelitian yang langsung menerima saran ChatGPT tanpa verifikasi, mahasiswa yang mengunggah data sensitif responden ke ChatGPT, atau penggunaan hasil generate ChatGPT secara langsung tanpa proses verifikasi dan sitasi yang tepat dalam penulisan akademik. Kesimpulannya, penggunaan AI dalam akademik memerlukan keseimbangan antara memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas penelitian dengan menjaga integritas akademik, transparansi, dan tanggung jawab etis, sehingga AI dapat menjadi alat bantu yang efektif tanpa menggantikan peran fundamental manusia dalam proses berpikir kritis dan kreativitas ilmiah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.